Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, berjumpa lagi dalam pelajaran IPA. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pesawat sederhana. Silakan dibuka bukunya di bab pesawat sederhana. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya supaya pelajaran kita mudah dipahami dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan lafaz al-basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, menunjukkan penggunaan beberapa pesawat sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tuas, katrol, bidang miring, dan roda gigi atau gear. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara kuantitatif yang sederhana berhubungan dengan pesawat sederhana. Selanjutnya, apa itu pesawat sederhana? Jadi, pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya saja untuk bekerja, sehingga memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaannya. Dalam kata lain, pesawat sederhana ini merupakan alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia sehingga pekerjaan manusia lebih ringan atau mudah. Berikut ini ada 4 jenis pesawat sederhana. Yang pertama ada tuas atau pengungkit, yang kedua ada katrol, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat roda bergigi atau gear. Berikutnya akan Umi jelaskan satu-satu mengenai keempat jenis pesawat sederhana tersebut. Selanjutnya kita pahami mengenai tuas atau pengungkit. Sistem kerja tuas itu ada 3 bagian. Yang pertama, titik tumpu atau titik di mana sebagai tumpuan. Yang kedua ada titik beban sebagai tempat meletakkan beban. Yang ketiga, titik kuasa di mana titik gaya kuasa diberikan. Selanjutnya ada lengan beban atau LB, yaitu jarak titik tumpu dengan titik beban. Dan LK atau lengan kuasa, yaitu jarak antara titik tumpu dan titik kuasa. Secara matematis, keuntungan mekanis dari tuas atau pengungkit adalah W per F sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Rumusnya seperti yang ada dalam kotak ini ya. Berdasarkan letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa, tuas atau pengungkit dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Untuk tuas jenis pertama, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi yang ada di tengah adalah titik tumpu. Contohnya gunting, tang, jungkat-jungkit, timbangan. Nah, di sini ada gambar gunting. Lihat titik tumpunya, gunting ini berada di tengah. Sedangkan di sini adalah titik kuasa dan di sini sebagai titik beban. Sehingga gunting merupakan contoh dari tuas jenis pertama. Sama halnya dengan tang dan jungkat-jungkit. Untuk tuas jenis kedua, titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Yang berada di tengah adalah titik beban. Titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya gerobak, troli beroda 1. Coba dilihat di gambar, di sini sebagai titik beban, roda sebagai titik tumpunya, dan pegangan sebagai titik kuasa. Selain gerobak, ada pembuka tutup botol, alat pemotong kertas, pemecah kemiri, pelubang kertas. Itu merupakan contoh dari tuas jenis kedua. Yang selanjutnya tuas jenis ketiga, di mana titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Jadi yang berada di tengah adalah titik kuasanya.
Contoh pesawat sederhana dari tuas jenis ketiga ini adalah sekop, penjepit roti, pinset, stapler, dan alat pancingan. Kita contohkan itu pinset. Nah, pinset itu titik kuasanya berada di tengah. Titik di mana kita memberikan gayanya itu di tengah. Dan ini sebagai titik tumpu dan di sini sebagai titik beban. Pinset merupakan contoh dari tuas jenis ketiga. Sekarang sudah tahu macam-macam tuas dan contohnya, jadi silakan diingat-ingat. Berikut ini adalah contoh soal mengenai tuas atau pengungkit, terdapat pada halaman 99 soal nomor 20. Di dalam soal diketahui F sebesar 100 Newton, lengan kuasa 150 cm dan lengan beban 75 cm. Yang ditanya adalah W. Yang ditanya adalah berat bebannya. Jadi rumusnya W dikali LB sama dengan F dikali LK. Maka W sama dengan F dikali dengan LK dibagi LB. Jadi F sama dengan 100 dikali dengan 150 dibagi 75. Hasilnya adalah 200 Newton. Jadi berat bebannya 200 Newton. Pesawat sederhana selanjutnya itu adalah bidang miring. Apa itu bidang miring? Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu untuk mempermudah menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Contoh alat-alat yang menggunakan prinsip kerja bidang miring diantaranya adalah tangga, skrup, baji, gergaji, kapak, paku, pisau, dan jalan-jalan yang ada di pegunungan. Itu merupakan contoh-contoh dari penerapan pesawat sederhana pada bidang miring. Untuk keuntungan mekanis pada bidang miring secara matematis dirumuskan W per F sama dengan S per H, di mana W adalah beban, F adalah kuasa, S adalah panjang bidang miring, dan H adalah tinggi bidang miring. Berikut ini adalah contoh soal bidang miring. Terdapat gambar, jadi dilihat gambarnya. Di sini diketahui W sama dengan 500 Newton, S atau panjang bidang miring sebesar 10 meter dan tinggi bidang miring setinggi 2 meter. Yang ditanya adalah gaya dan keuntungan mekanisnya. Jadi F dan KM-nya. Untuk penyelesaiannya kita tahu rumus dari bidang miring itu W dikali dengan H sama dengan F dikali S. W-nya 500, H-nya 2. Jadi 500 dikali dengan 2 sama dengan F dikali dengan S-nya 10. 500 dikali 2, 1000 sama dengan F dikali 10. Jadi F sama dengan 1000 dibagi dengan 10. Jadi F sama dengan 100 Newton. Jadi didapatkan gayanya sebesar 100 Newton. Untuk keuntungan mekanisnya menggunakan rumus S atau panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi keuntungan mekanisnya sebesar 5. Selanjutnya kita ke pesawat sederhana jenis ketiga yaitu katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda yang dikelilingi oleh tali atau rantai. Berikut ada 3 jenis katrol. Yang pertama katrol tetap, yang kedua katrol bergerak, dan yang ketiga katrol majemuk atau ganda. Katrol tetap merupakan katrol yang tidak akan berubah posisinya pada saat digunakan.
Katrol tetap sering digunakan sebagai katrol pada sumur, timba, dan tiang bendera. Itu merupakan contoh dari katrol tetap. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Jadi keuntungan mekanisnya sudah diketahui ya. Untuk katrol tetap itu sama dengan 1. Keuntungan mekanis katrol tetap 1. Yang kedua ada katrol bergerak, di mana katrol yang dapat bergerak dengan bebas pada saat dipakai. Jadi katrol ini pada saat dipakai dia akan bergerak. Beda dengan katrol yang tetap tadi. Keuntungan mekanis untuk katrol bergerak itu sama dengan 2. Dengan persamaan keuntungan mekanisnya, lengan kuasa dibagi lengan beban, karena lengan kuasanya sama dengan 2 lengan beban, maka keuntungan mekanisnya adalah 2. Itulah kenapa sudah diketahui katrol bergerak itu keuntungan mekanisnya 2. Untuk katrol ganda atau katrol majemuk itu digunakan untuk mengangkat beban yang berat dengan gaya yang minimal, seminimal mungkin. Jadi kita bisa mengangkat beban yang cukup berat, sangat berat, tapi gaya yang kita keluarkan hanya sedikit. Itu kita menggunakan katrol majemuk. Semakin banyak keuntungan mekanisnya, beberapa katrol tetap digabung dengan katrol bergerak, itulah adanya katrol ganda. Gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Keuntungan mekanis katrol majemuk atau ganda itu ditentukan dengan menghitung banyaknya jumlah tali yang menghubungkan antara katrol dengan katrol. Jadi untuk keuntungan mekanis katrol majemuk atau ganda dihitung dengan banyaknya tali. Selanjutnya pesawat sederhana yang keempat ada roda gigi atau gear, di mana gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan berfungsi untuk meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Contoh dari roda gigi ini adalah ada pada sepeda motor ataupun pada kursi roda. Untuk keuntungan mekanis dari roda bergigi ini secara sistematis adalah R besar dibagi R kecil atau G2 dibagi dengan G1, di mana G1 itu adalah jumlah gigi roda pertama, sedangkan G2 adalah jumlah gigi roda kedua. Dan R besar merupakan jari-jari gear besar atau jari-jari roda, dan R kecil adalah jari-jari gear kecil atau jari-jari poros. Berikut adalah contoh soalnya. Berikut ini adalah contohnya, di mana sebuah roda berporos diketahui jari-jari rodanya 0,5 meter, sedangkan jari-jari porosnya 0,2 meter. Yang ditanya berapakah keuntungan mekanis roda berporos tersebut. Jadi yang diketahui kita lihat jari-jari roda. Jari-jari roda adalah R besar sama dengan 0,5 meter dan jari-jari poros yaitu R kecil sama dengan 0,2 meter. Yang ditanya adalah keuntungan mekanisnya. Jadi rumusnya adalah KM sama dengan R besar dibagi dengan R kecil. Jari-jari roda dibagi dengan jari-jari poros. 0,5 dibagi 0,2 sama dengan 2,5. Jadi untuk keuntungan mekanis roda berporos ini sebesar 2,5. Mungkin itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau jika masih bingung dengan yang telah Umi jelaskan, silakan bertanya ya. Jangan sungkan untuk bertanya. Jadi dibuka peluang untuk bertanya. Kalau belum paham silahkan ditanyakan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa diserap dengan baik materinya. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Umi tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.